You know what I mean? Ketika kayak kita punya sebuah goal yang not just a goal, yang mungkin kayak bener-bener kita ngerasa itu jalan hidup kita. Kita jadi tidak melihat kegagalan itu sebagai sebuah titik akhir. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di sesi Binder Bincang Founder bersama Uma Hapsari, founder dari Amazara. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tentang Amazara, bisnis sepatu dari Kak Uma Hapsari. Kita sudah ngobrol tentang sejarah berdirinya Amazara di segmen sebelumnya, linknya bisa cek di description. Dan sekarang justru momen yang paling seru, kita akan ngomong tentang jatuh bangunnya Amazara. Nah, di sini juga sudah ada Kak Uma. Nah, Kak Uma, jadi kan Amazara ini kalau bisa dibilang dari 2015 berdiri, terus sempat menjual 6.000 pasang sepatu di tahun 2018, sempat juga collab sama Nagita Slavina, Tiara Pangestika, diekspor ke Maldives gitu kan. Tapi kemudian 2019 ini justru mau dijual Amazaranya. Nah, apa yang terjadi di sini, Kak? Kira-kira masalahnya di mana? Oke. I'm gonna be very, very, very open and becoming very vulnerable di sini ya, Kak. Ya. Jadi sebenarnya 2019 itu customer kita masih beli Amazara. Jadi it's not that kita losing the market, itu enggak. Cuman problem yang pertama yang mungkin teman-teman juga bisa pelajarin ya yang punya brand atau bisnis, kita ada di price war. So we are hitting market yang dari segi price itu lumayan sensitif, they love discount. Tetapi dari segi harga pokok produksinya ketinggian. Jadi marginnya tuh nggak nutup gitu. Jadi dari segi harga marketnya. Yang kedua dari segi overhead. Jadi biasanya gini, ketika kita running a business itu kan kesempatannya tambah, opportunity-nya besar gitu. Tetapi something that I should have kept in my head adalah opportunity itu sebenarnya adalah responsibility in disguise ya. Kayak itu kan bukan cuman kesempatan, tapi itu juga mengandung banyak sekali responsibility, including your team, the way you pay rent, and everything. Nah, overhead itu kan sifatnya sudah fix. Ada kita keluarin setiap bulan. Jadi ketika penjualannya mungkin agak menurun, terus ada banyak diskon pula, margin menipis, nggak nge-cover overheadnya. Seandainya dulu kita stay lean, seandainya kita dulu nggak kayak scaling up yang gitu-gitu amat, kita keep thinking about gimana caranya bisa efisien, mungkin masih bisa. Gitu, itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama ya, karena price war, yang kedua karena operasionalnya overhead, yang ketiga adalah karena gini, when something bad happen, atau ada sesuatu di bisnis yang radically harus dibenerin gitu ya, the presence of a leader itu benar-benar ngaruh banget. Imagine you have a business, leadernya nggak di situ, it's just not right. Nah, aku pada waktu itu, saya tuh 2019 tuh I went through divorce. Jadi obviously when you have personal problem that big, you put your personal life first and then the business. So the business suffer, dan aku tidak menyalahkan just the business atau just pribadinya gitu. It's just the perfect combo aja pada waktu itu. So I decided, ya udah deh, ini kalau kita ngelihat ke depan, aku bikin proyeksi gitu ya. Kalau dilihat kayak gini terus kita nggak benerin, aku nggak present as a leader, pilihannya cuma dua. Yang pertama berakhir minus, yang kedua berakhir nol. Lah mendingan gue berakhir nol daripada berakhir minus. Betul. Ya udah, waktu itu jadi dari Januari Februari kita tuh udah nata tutup sebenarnya. Jadi our employee itu udah tahu kontraknya tidak akan diperpanjang. Jadi banyak hal yang memang sudah kita tata dari awal. Nah, mungkin it came to a surprise karena kita baru announce kan di Instagram waktu itu bahwa kita akan tutup nih bulan depan. Cuman sebenarnya persiapannya tuh udah dari lama. Kenapa juga perlu disiapin? Bahkan untuk tutup aja tuh perlu disiapin. Karena kalau enggak, employee kan akan expect kontraknya berlanjut. Employee akan expect terus kayak sewa, kalau nggak buruan di stop juga kita masih harus bayar lagi. Jadi lebih baik sih kalau kita mau merencanakan sesuatu, ya meskipun itu sesuatu yang stop, supaya cost-nya tidak terlalu besar lagi dan malah tambah-tambah minus, saya harus subsidi lagi, ya udah mendingan direncanakan dari awal. Even though it's hard choice, tapi we have to make a choice. Aku mau menanyakan sedikit tadi tentang overhead gitu kan. Jadi kan kayaknya rekrutnya kebanyakan. Nah, sebenarnya kalau mau digali lagi, pertimbangan awalnya apa di ketika rekrutmen? Apa yang kayak membuat kayaknya kita mau expand
jadi ayo rekrut banyak-banyak karena waktu itu mungkin prospek bisnisnya bagus atau apa? Yes, precisely. Kita ngerasa prospek bisnisnya bagus, kita ready to expand, kita mau perbanyak lagi dan lain-lain. Kita bahkan udah mau buka store di mana-mana dan lain-lain. It feels like the opportunity are everywhere. Jadi kayak kita being very optimistic. Nah, hiringnya juga terlalu cepat ya. Ya. Jadi yang penting hire dulu ini itu gitu. Kita nggak berpikir bahwa efisiensi yang sedikit aja, tapi yang bagus gitu. Jadi kita berpikir ya udah, ini ada role yang harus dipenuhi, kita harus taruh nih orang-orang ini. We did the best that we can untuk bisa taking care of the culture and everything. Tapi memang waktu itu sebuah hal yang tidak bisa di put out of the equation gitu loh. Kayak waktu itu tetap berkontribusi atas kematangan bisnis kita sih. Jadi something that grows too fast dengan bisnis model seperti ini mungkin kurang bagus juga. Right. Maybe it's different ya kalau misalnya kayak startup-startup yang base-nya IT gitu. It is necessary to grow fast. Kalau enggak malah it doesn't work. Tapi in our business model itu sebenarnya waktu tuh juga dibutuhkan. So to make a sustainable business, you cannot just make it in like 2 years atau a month gitu. Ya, mengerti. Dan kalau dari sisi price war agak susah juga ya. Maksudnya kayak ya itu kan, audiensnya juga very price conscious ya. Ya mungkin gini ya, sebenarnya audiens itu bisa ada dua ya. Bisa memang mereka price conscious pun kita bisa edukasi sih sebenarnya. Sebenarnya kita ada pilihan itu. Tetapi ketika we have a lot of going on in our plate, kita harus ngerjain banyak banget. Terus habis itu product development itu kan sebenarnya sesuatu yang important but not urgent. Jadi kalau misalnya kita modulin product development, mungkin kita bisa jualan lebih tinggi. Mungkin we could have had higher margin. Cuman karena kita nggak terlalu perhatiin di situ, kita lebih ke kayak gimana scaling inventory, gimana scaling this, gimana scaling that. Right. Jadi karena kita nggak ada fokus di situ, kita agak susah juga. Kita mau jualan produk kayak gini, harga berapa juga, it's not worth it. Orang juga ngelihatnya kayak great engagement happen ketika ada promo gitu. Jadi it's just like everything is like gimana ya, rame tapi kurang menguntungkan gitu. Marginnya tuh tipis banget. Tipis banget ya. Iya, betul-betul tipis banget. Jadi sekarang sih I learn my lesson, the way we do business adalah sekarang kita punya Amazara yang memang harganya 350 ribuan. Kita juga punya second brand juga namanya AMZ by Amazara. HPP-nya jelas berbeda, harga pokok produksinya, marketnya juga slightly different. Yang pengen ini nggak pengen ini, yang pengen ini nggak kepengen ini. Jadi ini nggak dicampur-campur. Treatmentnya juga berbeda. Jadi memang satu bisnis model itu ya harus punya model keuangannya masing-masing gitu, nggak bisa dicampur-campur amat, nanti jadi nggak dapet untung nanti. Right. Tapi oke, kita balik lagi Kak, di momen dimana kamu bisa sampai sukses menjual 6.000 sepatu, sampai collab juga kan dengan selebriti sampai ke Maldives. Nah, aku mau gali sedikit soal itu. Gimana caranya kamu bisa ekspor ke Maldives dulu deh? Oke, jadi gini ya. I am a deep believer bahwa opportunity itu sebenarnya bukan masalah ada opportunity apa enggak. It's always there. Cuman ketika opportunity datang itu kita siap apa enggak. Right. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya siap-siap. Example, the big moment that comes to my life misalnya kayak bisa ekspor ke Maldives. Itu kenapa? It is as simple as karena mereka itu Google terus nemu website kita. Right. Seandainya kita nggak bikin websitenya itu bisa available di bahasa Inggris, they wouldn't even like read. Yeah. Jadi kita waktu itu punya pilihan website bahasa Indonesia karena kan kita kan di lokal, tapi kita bikin ya udah dual language. Terus di make sure ada websitenya in the first place. Jadi orang kalau nyari itu bisa SEO-nya bisa ketemu di kita. Jadi sebenarnya karena kita sudah lebih ready duluan, mereka bisa baca, terus mereka kontak. As easy as that. Kita bahkan nggak kayak ke ekspor atau gimana. Contohnya itu. Yang kedua, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyain Kak. Kok bisa collab sama Nagita Slavina? Itu seperti kecil banget sama gede banget gitu ya. Kayak I'm just nobody dan she has all the exposures. Kok bisa gitu? Apa yang kita tawarkan? Jadi perjalanan untuk bisa ke Nagita itu sebenarnya tidak dimulai pada waktu itu doang. Udah bertahun-tahun sebelumnya itu saya kenal sama namanya Kak Aan. Aan Story Instagramnya. Ini kita berteman baik sekarang. Cuman dulu
si Kak Aan ini dia masih kerja di sebuah manajemen, dan salah satu orang yang di manage dia itu mau kita endorse, cuman nggak jadi waktu itu. Yeah. But because we keep a good relationship, suatu ketika nggak ada angin, we didn't talk for like a year, tapi karena good relationship, we know what we do and everything. Ketika waktu itu dia mau ngenalin sama seorang public figure gitu, kayak dia contact me again, Kak bisa nggak bantu buat bikinin brand si ini? Udah kan, habis itu kita ketemu lagi sama si ini, terus nggak cocok lagi, oh ini nggak bisa nih, bla bla. Terus pada waktu itu kan aku bawa sampel ya beberapa kan, cuman kayak gini, sekarang aku bantu Raffi Nagita nih, ini sampel aku bawa ya, siapa tahu Nagita mau. It was jam 10 malam lah. Yeah. Jam 11 malam dia udah ketemu sama Nagita langsung oke. Besoknya kita langsung ke sana and it's a deal. Jadi opportunity itu nggak kayak, it's not always hard to find, tapi ready nggak kita pada waktu itu. Ketika Nagita bilang oke, kita bisa nggak deliver produk yang dia mau, terus kita siap nggak bikinin brandingnya seperti apa, kita siap nggak dengan penawaran. Dan ketika kita ke sana, I understand myself, I'm like nobody compared to her. Jadi ketika aku datang, all I say adalah what makes you comfortable, we gonna do it. Yeah. Gitu, karena itu sebuah momen yang nggak bisa dilepas gitu. We just wanna help. Pada waktu itu kalau misalnya Kak Nagita agak capek ya kalau misalnya kayak cuman endorse terus gitu. Jadi she would love to have her own brand. Oke, dan kita akan bikinin brandnya. It's your brand. So you can just go with it anytime. Kita jadi kayak exclusive partner untuk fulfill everything aja. Dan she's comfortable with that gitu. Jadi itulah cara menarik hatinya. Karena kalau kita menarik hati dengan cara we have the best product yang kayak gimana banget juga enggak. Tapi kita bisa make sure bahwa orang ini comfortable dan kayak kita tahu posisi kita di mana, tapi tanpa harus merasa rendah diri gitu. Kita datang kan bawa value buat dia. Jadi kita pede aja dengan value itu. Selama kita bisa ngebantu dia, biasanya mereka open kok for that opportunity. Do not be pushy. I had some people who just like datang ke aku atau aku ngelihat dia kemana kok nggak bisa collab bareng gitu. Yeah. Kalau kita pushy kan nggak enak ya Kak Jo. Misalnya kayak kita memposisikan diri seakan-akan kita kayak ngefans banget, terus kayak annoying terus. Jadi annoying ya. Iya, itu malah jadi nggak deal nanti. Tapi kalau kita sabar aja, kita bisa bantu apa gitu, dan kita tahu kita datang kita bawa kualitas kok, kita beneran gitu, kita bukan mau nipu, kita beneran mau help you. And if we can help you, we gonna do it. I think itu bisa door-nya lebih kesempatannya lebih open lah daripada kalau misalnya kita agak pushy di depan. Right. Dan menarik ya kalau kata Kak Uma tadi bahwa opportunity itu bisa datang kapan aja gitu kan, selalu ada gitu, dan tergantung kita siap atau enggak. Dan kayak tadi, Maldives tiba-tiba datang nih, kita siap nggak mau ngambil tawarannya. Oh tiba-tiba ada datang lagi nih kerjasama dengan tadi Kak Nagita Slavina gitu. Dan pasti kan selebriti juga pasti requirement-nya juga standarnya tinggi dong, otomatis kan, karena ada namanya kan yang dipertaruhkan di situ. Nah, dan berarti juga kita juga harus siap ya dalam hal ini kan. Amazara terhadap request-nya semuanya gitu ya. Jadi gini ya, mungkin kalau misalnya Kak Nagitanya bilang kepengennya ABCD gitu, kita kan tahu nih kekuatan kita di mana. Selama kita bisa bantu fulfill di situ, of course you're gonna say yes. Tapi kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa, I think there is a way kita harus bisa ngomong. Kita takutnya malah tidak sesuai ekspektasi. For example nih ya, ketika mau bikin campaign, Kak Nagita tuh waktu itu aku ingat banget pengennya sepatunya yang kayak 700.000 gitu, terus sepatunya yang kayak gini banget. Well obviously kita nggak bisa bikin sepatu se-wow itu gitu. Jadi kita bilang, Kak, sepatunya itu kita bisanya bikin kualitas seperti ini. Tapi kita juga nggak datang ngasih dia headache. Kita datang dengan ngomong, tapi this kind of market ada di sini dan kita bisa make a deal with ini gitu. Jadi just when you meet influencer atau kolaborator yang kayak kita mau ajak kerjasama, just make sure you make their life easier lah. Jangan bikin mereka tambah pusing, kayak ngasih problem gitu. I think nyatanya dengan seperti itu, karena kita waktu itu bilang kayak, nggak apa-apa kalau gitu, just go with that. Yang penting nanti desainnya bisa begini-begini ya. Then we can make that. Right. Dan juga mungkin ini membuktikan bahwa sebenarnya ketika kita membangun bisnis itu nggak cuma kita butuh modal ya, tapi juga skill dan knowledge yang tepat untuk ngembanginnya. Betul. Sekarang kayaknya udah nggak terlalu zaman ya Kak Ju, kalau orang bilang kayak gue nggak ada duit gitu, gue nggak ada ini. It's just an excuse lah. If you wanna get
better at something, ya you learn about it, dan kita memang harus bukan cuma learning secara secara IQ, bukan cuma learning secara teori, tapi juga learning emotionally kan, bertumbuh dari situ. Right. Bisa menempatkan diri gitu, understand that kita itu bring value, tapi juga understand kalau kita tuh nggak sepenting itu. Jadi ya kita Jadi kalau tetap kita rendah hati ya. Tetap rendah hati, karena memang you have to understand that sekarang tuh skill di dunia ini banyak banget, orang juga udah banyak, internet juga udah kayak begini, everything is possible, so you're not the only one who can do it. Obviously it's gonna be another person yang bisa melakukan itu, but dengan menyadari seperti itu, kita jadi harus tahu kan, apa sih yang beda dari kita yang kita bisa bring on the table. Yeah. Terus kayak nggak trying too much, kayak bisa ini itu semuanya gitu. Just understand that kita punya tempat di masing-masing, kita mungkin tidak oke di satu hal, that's fine. Other people can talk more about it, that's great. Tapi kita bisa fokus di hal-hal yang memang kita yakini. Nah, kalau gitu aku mau lanjut sedikit Kak. Kan tadi kan ada kasarnya ada ekspor juga ke Maldives, ada bisnis, ada kolaborasi juga dengan selebriti, ada Nagita Slavina, ada juga Tiara Pangestika gitu kan. Gimana impact dari kolaborasi ini ke bisnisnya Amazara sendiri? Kan apakah masih tetap itu membantu mendorong bisnisnya, atau malah kok tambah lama malah tambah turun gitu? Collab dengan Kak Nagita ini terjadi 2018 bulan Februari gitu. Right. Wah, aku ingat banget itu just kayak launchingnya tuh, persiapan launchingnya tuh 14 hari. Jadi Kak Nagita tuh kepengennya kalau bisa pasin ulang tahunnya aja gitu. Oke, ulang tahunnya kapan ya? 2 minggu lagi. Oke, let's make it happen gitu kan. Jadi we do the best that we can, dan itu membuat tahun 2018 itu proporsi dari that own collaboration itu udah 35%-an sendiri dari omset yang kita dapetin. Jadi imagine nggak ada itu, kita nggak akan setinggi itu juga kan pasti. Dan karena ada Kak Nagita, orang jadi lebih trust, obviously reputasi juga lebih naik gitu. Kan kita juga punya track record juga lebih baik, kita pernah collab dengan ini itu gitu. Jadi sampai sekarang pun itu juga masih lumayan kebawa-bawa sih, ketika orang kayak sudah pernah collab dengan siapa aja gitu. So it's just very good untuk exposure-nya kita, untuk nama baik kita gitu. So it was great, even though di omset aja kita bisa jadi naik 35%-an lah. Jadi not bad at all. Alright, dan itu apakah dari situ justru yang tadi problem overhead itu dimulai? Jadinya rekrutmen jadi banyak? Very good question. I think possibly ya. Possibly. Karena pada waktu itu kita kepengen collab kan. Jadi waktu itu tuh ada Kak Nagita, terus waktu itu beberapa bulan kemudian juga udah sama Kak Tipang. Terus habis itu juga sama waktu itu kita sama Tasya Kamila juga. Jadi lumayan banyak, terus we thought it's gonna be the model of our business. Cuman pada waktu itu salahnya adalah kita terlalu banyak kan in-house orang, jadi nggak bagi-bagi cost banget gitu kemana-mana. Great thing about our deal adalah karena kita profit sharing. Jadi kita hitung dulu semuanya, baru kita di-share profitnya. Cuman tetap hitungan kita itu kayak masih terlalu banyak operasional yang dibebanin ke kita. Gitu. Jadi, dari itulah semua sih saya jadi belajar sih, karena kita harus nyiapin ya laporan keuangan buat mereka, kita harus tanggung jawab ini kayak gini bentuknya dan lain-lain gitu. Aku jadi belajar banget sih namanya structure cost. Jadi lebih mikir gitu, sekarang tuh dulu begini ya, dulu begitu ya. Nah itu nanti itu yang sekarang jadi kayak panduan banget sih untuk gimana caranya sekarang kita punya tim, kita punya operasional dan lain-lain itu tetap as lean as possible dan bisa se-efektif mungkin. My definition of efektif dan efisien itu bukan yang kayak harus ngirit, enggak ya. Bukan berarti kita hire tim banyak itu terus salah, not at all. Tapi apakah dengan setiap business decision kita itu bisa dibilang efektif itu adalah ketika outputnya maksimal dengan input yang seminimal mungkin. Jadi kalau seminimal mungkinnya itu tetap besar nggak apa-apa, tapi bisa menghasilkan output yang maksimal apa enggak. Nah ini yang harus kita digging terus nih, karena ketika bisnisnya membesar, mau nggak mau kita harus efisiensi. Kalau enggak itu makan cost banget dan akhirnya kita oke lah omset banyak tapi nggak dapet untung. Kan kita nggak mau kayak gitu. Right. Dan kayak Pareto Principle juga ya, kita fokus di 20% yang bisa generate 80% gitu ya. Ya. Right. Dan kemudian Kak, jadi ketika Amazara, bisnisnya tiba-tiba, wah ini kayaknya overhead-nya susah gitu kan. Overhead-nya kebanyakan, terus juga price war
susah juga gitu. Nah, sampai itu kan ada di postingan Kak Uma juga ya, postingan Kak Uma Yes. di sosial media, bahwa ya kondisi Amazara nggak oke lah gitu kan. Dan kemudian Kak Uma juga memutuskan untuk sampai apa ya, yaudah sepatu-sepatu semua dijualin, mungkin karena stoknya juga kebanyakan atau gimana gitu ya Kak. Iya, iya. Jadi gini, pada waktu itu kenapa aku post? Yang pertama, my lawyer pada waktu itu say, sebaiknya di post aja. Karena at least harus ada sebuah public announcement gitu loh. Yang memang nanti kalau misalnya masih ada hubungan dengan gimana itu sudah announce. Kalau zaman dulu mungkin kayak di koran gitu ya, dia suruh di koran. Kayak who's gonna see ini koran gitu. Jadi aku bilang, udah coba di Instagram aja. Oke, ya udah, kita taruh di Instagram. Terus habis itu I was trying to be fair juga karena itu kan inventory masih banyak. Terus habis itu inventory masih banyak, daripada dia sit on doang nggak ngapa-ngapain, ya udah dijual aja deh. And to be fair, dijual ke yang highest bidder aja. Jadi I need to say in that pengumuman itu bahwa ya highest bidder akan dapat inventory-nya. Tapi pada waktu itu I know for sure I am not selling the brand. Jadi yang kita bilang waktu itu adalah siapa yang mau, kita off gitu ya, kita off, siapa yang highest bidder inventory-nya silahkan diambil, dan dengan segala macam platform kita, Instagram, Shopee, Tokped, website, silahkan, kita akan bantu penjualannya gitu. Jadi kamu bisa manfaatkan sampai inventory itu habis. Tapi turn out yang ngebit itu memang gimana ya, namanya kita berusaha mendapatkan sesuatu ketika kita di poinnya lagi nggak bagus, itu memang ya kita tidak akan di-appreciate tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau fundraise atau mau apa, better do it when you are on the top of your game, not do it when you're at the lowest like I was. Jadi pada waktu itu kita coba taruh, tapi highest biddernya itu for inventory worth of mungkin berapa gitu ya, miliar ya hitungannya. Itu mereka cuma ngebid kayak 200 juta, 250 juta gitu. Ini malah ada jauh ya dari ekspektasi gitu. Terus daripada kayak gitu, ya udahlah gini aja. Nah, nggak usah dijual dulu, hold dulu. Bener-bener deh ini sebisa mungkin aja pakai yang pribadi dan lain-lain juga nggak apa-apa. Tapi at least I know a stopping point di mana ya udah itu harus stop. Nggak boleh aku sampai kayak jual mobil dan lain-lain gitu amat lah ya. Yang penting bisnis ya bisnis, pribadi ya pribadi. I still have my life dan aku harus bisa jalan dengan keuangan pribadi. Bisnisnya ya sudah di situ aja. We'll see lah bagaimana. Nah setelah diumumkan itu, I didn't expect that to be lumayan viral ke beberapa orang yang lumayan ngaruh di hidup aku sekarang. Jadi I met some people who actually kayak misalnya aku ketemu sama Kak Bong Chandra itu Kak Bong kontak aku karena tahu ada postingan itu kayak istrinya itu dapat dari temannya ini terus kayak gini-gini terus jadi kenal gitu. Dan pada waktu itu beliau dengan South Ventures mau invest. Ya cuman namanya kita lagi di that low point, again it's not the best time to fundraise. Jadi nominalnya waktu itu jadi nanti dulu deh gitu. And then I was about to take some time kan, udah off dulu aja yang penting. Jadi yang penting off dulu, ntar lah pikir belakangan. Baru Kak 2020 bulan Februari itu kita launch lagi, and itu kita nggak ada bantuan investor. Jadi ya udah, I sell my bags, I sell my diamonds, I sell aja lah gitu. Dan pada waktu itu interestingly, I think ketika kita lagi di lowest point of our life tuh jadi kelihatan ya kayak mana things yang truly matters and things that doesn't really matter. To me, misalnya gini, kita kan lagi low banget nih. Kalau kita lagi happy, lagi semua lagi bagus kan pilihan banyak dong. Ya kan, pilihan banyak, aman lah, gampang, it's easy choice lah. Tapi kalau kita lagi low banget tuh, kita punya waktu, kita punya effort, kita punya tenaga itu kan lumayan terbatas ya, nggak lagi energized banget gitu misalnya. Terus kita punya uang kan juga jadi, ini mau ditaruh di mana nih? Kita akan go all in di mana? Something that makes me realize I really had love and I love doing what I do adalah karena ketika itu ya udah jual aja tas dan segala macamnya. Kan waktu itu lumayan ya, ada beberapa tas macam Chanel gitu, jualin aja, harga masih lumayan bagus. Anyway, the bag doesn't bring any happiness to me, mau dipakai kemana juga kayak ya udahlah gitu. Terus I had diamonds and everything, udahlah itu jual aja semuanya, jadi I can restart my business. Karena to me
to be able to have second chance untuk nge-restart bisnis aja itu udah more than any other pleasure that the banks can give me. Gitu. Nah, jadi ketika masa kayak gitu jadi kelihatan kan, apa sih yang sebenarnya matters to me? Is it material things? Is it just a chance to be able untuk bisa nge-restart bisnis lagi atau apa? Itu jadi kelihatan. Karena we have to make a choice and I chose to udah fokus aja di bisnis ini lagi. Kan sebenarnya punya pilihan juga untuk ambil investor misalnya. Tapi aduh dengan nilai kayak gitu enggak deh, I want to take the pleasure of restarting again dan malah bisa jadi nulis sesuatu yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain juga gitu. Nah di situ tuh jadi apa ya? Kita jadi bisa narrow down dan jadi bisa mengerti si diri sendiri itu sukanya apa ketika kita di lowest point gitu. Karena we didn't have many options. It reminds me of the first time ketika kita mulai. Ketika kita mulai kita juga nggak banyak opsi. Tapi kita jadi tahu apa sih yang penting gitu. Ya udah kita prioritaskan, misalnya kita mau start business, ya udah kita benar-benar prioritaskan di sini semua waktu, energi kita all in so that we can go to the next step dan kita bisa tahu gitu, oh this is things that really matters. Jadi kalau misalnya di point low aja kita tidak merasa bisnis itu worth it untuk diperjuangkan, well maybe it's not. Karena kayak mungkin kita tidak menemukan motivasi yang cukup atau maybe it's just not you. Maybe doing business is not for you. Karena memang pada kenyataannya ya it's not for everyone. It's hard. Betul, belum lagi ya tadi ya sampai ya udahlah buat riset bisnisnya mulai lagi dari awal gitu kan. Jadi harus ya di satu sisi jual barang-barang pribadi juga ya. Iya. Buat modal. Karena kalau dan I'm talking about this bukan aku mau ngomong kayak minta dikasihani waduh sampai dia harus jual-jual gitu. No, not at all ya. That's completely the opposite. Justru sebaliknya. Justru karena ngerasa bahwa bahkan untuk jual-jual kayak gitu tuh I didn't feel sad at all. Jadi ya udah kenapa kita harus owning things that doesn't even make me that happy anyway. Orang kehilangan itu aja juga nggak apa-apa kok gitu. Bahkan tidak menorehkan duka gitu loh sama sekali. Jadi itulah dari situ saya jadi ngerti bahwa oh ternyata things yang kayak gitu tuh doesn't really bring me that much joy. Dan kalau dibilang Kak ya kejatuhan lah ya Amazara ini kan di satu sisi membuat kamu juga jadi lebih merenung lagi. Oh yang tadi kamu jadi mengetahui mana hal yang ternyata penting, mana hal yang ternyata nggak penting gitu. Membuat mungkin di satu sisi membuat kita semua jadi lebih humble kan, kegagalan itu biasanya seperti itu. Dan bagaimana kegagalan ini mengubah kamu? It changed me so much sih banget. Kayaknya hidup aku tuh Kak Jo itu kayak sebelum 2019 dan setelah 2019. That's how I see my life. Sebelum aku 30 dan setelah aku 30. Jadi yang pertama, aku jadi lebih kenal sama diri sendiri. I know for sure something that I don't like and I know for sure something that I do like. I know for sure something yang it's not for me. I know something yang memang this is something that I love to do dan kalaupun misalnya aku gagal berkali-kali, itu bukan karena it's the end, tapi memang jalannya harus lewat situ gitu. You know what I mean? Ketika kayak kita punya sebuah goal yang not just a goal, yang mungkin kayak bener-bener kita ngerasa itu jalan hidup kita jadi tidak melihat kegagalan itu sebagai sebuah titik akhir. Itu cuma satu titik dari proses aja, karena kan begini kan naik turun gitu. Ya memang kita harus melalui close door dulu untuk bisa tahu itu tertutup, baru kita ke door yang lain gitu. Tetapi ketika itu adalah sesuatu hal yang kita tidak cintai banget, no wonder you're gonna give up easily. Karena memang kita ngerasa it's not even worth it. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya gimana sih caranya untuk bisa menemukan kayak that resilient, bisa langsung jatuh bangun lagi, jatuh 300 kali, bangun 301 kali gitu. Gimana caranya? Well, first of all, kita harus pastikan bahwa kita memang ada di jalur yang kita mau. Kalau kita ada di jalur yang salah, ya susah dong kita mau bangkit itu, kita menemukan motivasi dari mana. Dan mungkin yang nggak kalah penting itu, kita harus melihat kegagalan ini sebagai memang jalan kita buat berkembang ya Kak. Gitu. Jadi kegagalan itu tidak mendefinisikan masa depan kita seperti apa. Kita di atas bisa jadi mungkin beberapa saat lagi kita di bawah. Kita di bawah mungkin bisa jadi beberapa saat lagi kita akan di atas gitu. Yes, true.
Itu tadinya ya aku berpikir kayak oh bisa lah naik terus gitu. Tapi ternyata itu memang naik turun kok gitu. Kita tidak, roda itu kadang di atas kadang di bawah gitu. Not to say that suatu ketika kita pasti akan jatuh dan kita nggak bisa bangkit lagi, bukan gitu sih ya. Cuman I would like to see that kayak di momen-momen kecil itu pasti naik turun tuh pasti. Bahkan kalau kita lihat hitungan hari gitu, sosok sekuat Kak Jo aja mungkin juga ada momen-momen lah hari-hari di mana you feel low, you feel you don't feel good gitu. Jadi kalau aku lihat sih jangan pernah lah melihat kegagalan itu sebagai sebuah ending gitu. Itu memang part of the journey and I am 100% sure with that. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi kisah di balik jatuh bangunnya Amazara dan sampai Kak Uma Hapsari ini terlahir kembali. Wow, terlahir kembali. Tapi tenang, kita akan bahas lagi seputar Kak Uma yang baru, yang sudah terlahir kembali, itu seperti apa nanti di segmen ketiga. Jangan lupa cek di deskripsi di bawah untuk linknya. Cek juga tentang video di mana kita membahas sejarah berdirinya Amazara. Di video pertama ada di deskripsi juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.